Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang nyuap dan orang yang disuap, orang yang nyogok dan orang yang disogok. Bahkan dijelaskan lagi dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah juz 22 halaman 222, wa yahrumu thalabur rishwati, dan haram meminta suap. Jadi baru mintanya aja itu udah haram. Mau dapat kek, mau nggak dapat kek, suapnya itu baru minta aja itu udah haram. Wa badluha, dan menyerahkan suap. Wa qabuluha, dan menerima suap. Jadi yang haram itu bukan hanya orang yang nerimanya, orang yang ngasihnya pun itu haram, nggak boleh. Kama yahrumu amalul wasiti bainar rashi wal murtashi. Sebagaimana juga haram orang yang menjadi perantara antara si pemberi suap dan penerima suap. Jadi perantaranya pun itu haram. Tapi ternyata ada nih suap atau sogokan yang dibolehkan, yang halal. Saya bacakan, annahu yajuzu lil insani 'indal jumhuri. Sesungguhnya dibolehkan untuk manusia menurut pendapat jumhur ulama, menurut pendapat mayoritas ulama, ayyadfa'ar rishwatu lil husuli 'ala haqqin, yaitu menyerahkan suap untuk mendapatkan hak, auli daf'i dzulmin aw dararin, atau menolak kezaliman atau kemudorotan. Contoh misalkan kita ngelamar kerja, udah dites, ternyata kita itu lolos kerja, kita tuh hak kita tuh mendapatkan pekerjaan itu karena setelah dites itu kita tuh lolos. Nah, tapi kemudian dari pihak perusahaannya bilang, kalau kamu mau kerja di sini harus bayar dulu sekian. Nah, padahal udah jelas itu emang udah hak kita tuh lolos di situ. Maka kalau kayak gitu, kita ngasih uang ke dia, kita nggak apa-apa, itu dibolehkan. Padahal kan kalau menurut hadis tadi, orang yang nyuap ataupun yang disuap itu kan Rasulullah laknat gitu ya. Nah, tapi dalam hal ini karena memang itu adalah hak kita untuk mempertahankan hak kita ngasih suap, maka itu dibolehkan kayak gitu. Tapi beda cerita kalau kayak gini. Misal ada perusahaan nih, ada ada lowongan kerja gitu ya, ada formasi 2 misalkan. Yang daftar banyak. Kemudian dari pihak perusahaan ngomong kayak gini misalkan, ayo yang mau dapat kerjaannya harus bayar 5 juta, yo siapa aja misalkan. Karena itu kan untuk umum kan, itu tuh belum tentu hak kita. Orang lain pun berhak di situ. Nah, kalau kita bayar, nah itu haram, nggak boleh. Kenapa? Karena tadi itu tuh bukan murni hak kita, ada hak orang lain juga di situ. Bisa jadi sebenarnya ketika dites itu sebenarnya lebih kompeten orang lain ketimbang kita. Maka kalau kayak gitu, belum ada kejelasan bahwa kita tuh berhak mendapatkan pekerjaan itu, maka itu tetap haram kalau kita ngasih duit. Tapi kalau kayak tadi contoh yang pertama, kita tuh sebenarnya udah dites dan kita itu sebenarnya kompeten di situ dan memang kita itu lolos. Pas dites itu sebenarnya kita itu lolos, kita yang berhak. Orang lain emang nggak berhak. Orang lain tuh nilainya itu di bawah kita. Emang kita yang paling tinggi, kita yang berhak. Tapi kemudian ketika kita mau masuk kerja dibilang, kalau mau masuk harus bayar. Nah, kalau dibilang kayak gitu, maka kita nyerahin uang, itu diperbolehkan kayak gitu. Saya lanjutkan. Wa yakunul itsmu 'alal murtashi dunar rashi. Nah, walaupun diperbolehkan tetap ada dosa. Tapi dosanya itu adalah bagi si penerima suapnya, bukan orang yang menyuapnya. Kita yang nyuapnya, kalau kasusnya kayak tadi, itu kita nggak dapat dosa. Itu karena ya tadi, ini tuh hal yang dibolehkan. Tapi tetap orang yang nerima suapnya itu berdosa, kayak gitu.